selaku Dewan Hadirin yang berbahagia, keluarga Pondok untuk Modern menambah keberkahan Darussalam dalam Gontor, acara kita cabang pada Kediri. malam hari ini, Selanjutnya, marilah yang kita simak terakhir bersama adalah taujihat wal Taujihat irsyadat wal Irsyadat dan yang akan disampaikan oleh yang disampaikan oleh Kiai Haj Al-Ustadz Heru Kiai Wahyudi Haji SAG Heru Wahyudi SAG selaku Wakil Pengasuh Pondok selaku Modern Wakil Gontor. Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 3. Kami persilakan. Demikian sambutan yang terakhir, yaitu dari Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 3, Al-Ustadz Kiai Haji Heru Wahyudi SAG. Monggo buat para alumni yang lama tidak berjumpa dengan beliau, saksikan sambutan dan dengarkan. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum wabarakatuh. As-sa'ah al-ashirah bitamam. Ada jaras lisighar lakin lil kibya ini sahirul layal wa harisul lail itu hatta sobah, termasuk dimantingkan kan ada harisul lail Ustazah ya? Ada. Apalagi ini tempatnya di tempat yang luas ini. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama para masyayikh itu. Halas pada hadan natakohwah. Apalagi Ustadz Abbas ini kelutnya itu. Goro-goro kelut jadi dokter dia itu. Rahasianya saya tahu itu. Jadi kalau pengen jadi dokter cepat, pakai caranya Pak Abbas itu. Profesornya dikempit terus, kasih kopi kelut. Akhirnya ya lancar itu Pak Abbas. Terus pada an-nataqahwa summa nata'addud jama'atan. Yang ustadzah bisa setelah ini kebiasaan antum kalau malam jam 11 ke atas itu nemil sama ngerumpi biasanya. Silahkan nanti untuk dilanjut. Yang kami hormati PP KPM Pusat yang hadir pada malam hari ini, Ustadz Ahad Dr. Adib Fuadi Noris. Beliau ini dokternya di Malaysia. Ini luar biasa perjuangannya. Saya tahu karena saya satu lorong bersebelahan tiap hari tahu. Menyelesaikan dengan Ustadz sabar. Orangnya sabar betul ini. Al-Mukarram, para masyayikh, Ustadz kita, guru-guru kita. Ini ada Ustadz Sobiri, ada Ustadz Aris, ada Ustadz Hamam, ada Ustadz Makin, dan yang lainnya. Ustadz Munib sebagai Ketua Forbis Pusat, dan seluruh anggota KPM yang ada di Kediri maupun dari Jombang itu kesini juga itu. Sopowe Mas Subhan Ahong ini Jombang nyampe sini juga. Ada lagi dari Pare juga datang, dari Tulungagung datang ini kelompok-kelompoknya, dan ini kompak sekali. Ada la yatasawwat, mafis sawt.
Nggak apa-apa ya, ditambah sedikit ya. Ustaz Adib, keistimewaannya malam ini pelantikan itu yang melantik satu marhalah dengan yang dilantik. Kayak yang pidato ini wali kelasnya. Jadi tahun 96 ya, 98, 96, 97 itu kelas 5. Ya, wali kelasnya beliau ini saya juga. Kemudian selesai lulus masing-masing mempunyai jejak perjalanan sampai masing-masing menjadi doktor semuanya. Kalau Ustadz Munib ini banyak juga hubungan emosional kita dengan Ustadz Munib ini. Jadi beliaunya ini basicnya sebenarnya bukan kepengasuhan, bukan keamanan, tapi basicnya adalah pramuka. Di koordinator ya, saya di pengasuhan, saya dadar itu sehari semalam tidak boleh kembali ke asrama. Dari pagi sampai jam 11 malam itu saya kasih waktu hanya minum dan sholat saja dan makan. Saya kurung di Wisma. Yang saya marah pertama kali Ustadz Munib itu, bisa nggak kamu mimpin baris berbaris koordinator? Bingung. Kalau nggak bisa mimpin baris, nggak usah jadi koor. Bisa nggak mimpin himne pondokku? Bisa nggak mimpin Indonesia Raya? Bisa nggak mimpin? Semuanya pokoknya mimpin pertanyaan saya. Akhirnya pagi itu pertanyaan saya harus dijawab. Jawabannya, sekarang lakukan latihan sampai malam. Jadi makan pun saya ambilkan dari Komda. Saya minta bagian dapur antar, ini orang koor harus baik-baik. Tahun ini alhamdulillah koor luar biasa saat itu, dan akhirnya beliau lulus jadi guru. Udah saving saja, jadikan pengasuhan. Nanti nyaut hubungannya dengan Ustadz Adib ada. Ustadz Munib ketika pengasuhan, saya sudah di Kendari, mau mengadakan acara yang persis saya lakukan untuk anak-anak koordinator dan OPPM di Wisma. Izin sama Pak Yai, ya Syukri, kenapa kamu mengadakan gitu? Hah? Kayak gitu, dimarah. Senjatanya pinter dia. Dulu saya sekarang begini itu karena juga ditata Ustadz Heru di Wisma kayak begini Ustadz acaranya. Hah? Masa? Ya sudah, lakukan saja. Jadi spesifikasi Kiai Haji Abdullah Syukri Allahyarhamuh adalah ketika melihat kita itu mau bergerak dan menggerakkan dalam proses kepemimpinan, mi'ah min mi'ah, beliau itu mendukung dengan segala risiko dan konsekuensinya. Hari ini kita bersama-sama melihat orang-orang yang pernah digembleng oleh, tentu ini ada yang wilayah dua kepemimpinan. Yang pertama masih dipimpin Trimurti, menyambung pada periode kedua kayak Ustadz Amam, Ustadz Makin, Ustadz yang lain-lainnya, Ustadz Sombiri dan lain sebagainya, Haris. Dan ada yang benar-benar dua transisi. Ustadz Abu Darda dan kawan-kawan itu termasuk saya sendiri, bagaimana mengalami masa kepemimpinan. Ya terakhir saya Pak Zar kurang lebih 4 tahun, karena saya masuk tahun 2082, kemudian beliau almarhum meninggal tahun 85. Kita merasakan bagaimana
hasil gemblengan daripada Trimurti dan pimpinan pondok. Sekarang kita melihat gambaran yang beliau idamkan dan beliau inginkan. Hari ini terwujud, kita melihat baru sempalan saja di wilayah Kediri, ini nanti akan bisa menggoncangkan Surabaya bagian barat selatan ini nanti. Apalagi ada Ustadz Munib. Dan Masya Allah, kalau kita hubungkan lagi berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adib Fuadi, karena beliau ini tahu persis sebagai anak menantu Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, dan saya juga waktu itu kaget, masih sekretaris, beliau itu bilang atak bak mantu ya Adib. Batin saya 5 dalak wali kelasnya. Ternyata yang dipilih, dan itulah saya yang sekali lagi harus menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum ketika beliau cukup berani mengambil langkah yang luar biasa sampai dalam memberikan contoh teladan kepemimpinan dan sebagai seorang guru di Gontor, mencari menantu pun tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang lain. Lek cara desa ngomong mungkin gini, Mas, sampean iki golek mantu anak kecil wae ngono ki cah sekretaris kuwi. Apa gak iso golek mantu sing hebat? Wong anak sampean iku dilamar anak menteri ya iso. Beliau tidak pernah, saya tahu persis, berpikir yang kayak begitu. Ambillah menantu itu, carilah menantu itu, carilah pasanganmu itu yang memang sudah sama-sama satu visi, satu misi, yang sudah digembleng, digontor. Nanti akan mudah kita mengarahkan kereta api yang akan kita jalankan itu. Tetapi apabila kita memiliki sendiri aset yang baik, kenapa kita masih ragu? Kalau saya ini bukan ragu, meskipun saya bukan dari Mantingan, tetapi minimal masih sepupunya Bu Adib. Ya, beliau yang merestui. Kami tahu persis, maka beliau kalau cerita tentang beliau tentu fasih. Secara emosional, kita semuanya ini adalah putra, putri daripada Kiai Gontor. Istilahnya kita adalah putra ideologi, istrinya Ustadz Adib adalah putra secara biologis. Sebagai putra ideologi dan biologis tentu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Saya kalau bercerita tentang orang lain kan belum tentu saya tahu, tetapi izinkan saya bercerita kepada diri saya sendiri. Karena Kiai Gontor itu tahu persis bahwa menjadi problematika yang ada di luar atau di tahu itu. Oleh karena itu Gontor menciptakan pemimpin dengan bahasa yang berbeda antara kiai satu dengan yang lain. Kalau Ustadz Sukri selalu mengatakan sebagai calon kader pemimpin kalian, Pak Yahya Hasan mengatakan kalian adalah mungdirul kaum dalam segala bidang. Sama, semangatnya sama. Kiai Haji Samsul Hadi Abdan ini di sini juga ada menantunya, yaitu Ustadz Al-Had Haris Hilmi Hulaimi Al-Majistir sebagai wakil direktur di sini. Ini Ustadz Haris, tolong berdiri. Nah, ini tidak kenal nih KPM nanti. Ini lah, ini ya masih saya sama kemenakan juga. Ini muter naik ke diri Pak. Ponakan. Nah, ini jangan-jangan nanti karena Majapahit dengan Putra Katong Suromenggolo ini ada terjadi peristiwa, jangan-jangan kita ini satu DNA semuanya ini.
Iya. Ini putra-putra ideologis kita itu. Kalau beliau sudah bilang mengkader, itu tidak pernah ragu-ragu. Mohon maaf kalau saya cerita untuk diri sendiri, karena memang itu yang saya alami. Kalau kemarin masih beliau nggak berani terlalu banyak, tetapi saya akan bercerita begini. Kalau beliau sudah mengkader seseorang dan menginginkan sesuatu untuk kepentingan umat, gak tanggung-tanggung. Tahun 87 saya kelas 5, Ustaz, sudah tiap hari dipanggil oleh Pak Yai Ustaz Syukri, Ketua Konsulat Ponorogo Liar, bukan luar. Ketua Konsulat Ponorogo Liar itu lek manggil pengasuhan. Saat itu pengasuhannya Ustaz Rahmatullah, Ustaz itu mana Ponorogo Liar, nah, gitu. Saya Ketua Ponorogo Konsulat panggil, satu aja kata, kamu anak Jabung? Iya, nggih Ustaz. Namanya siapa? Heru. Iya. Ketua Konsulat? Iya. Sini. Adakan besok acara ini Konsulat Ponorogo. Ponorogo itu belum pernah ikut muker di rayon karena tidak punya rayon. Rayonnya ketuanya bapak dewe-dewe. Lah saya tidak, saya itu di RIS, di RCKB, yang pertama di mana itu Sigor kamar 6. Sigor kamar 6 saya. Pengurus saya itu semuanya kenal itu, Ustaz Akbar sama Ustaz Rasidin Bina, ketua UPPM-nya, ketua apa kamarnya, rayonnya. Wah, berhaibah, saya masih ingat itu. Kemudian di RIS Rayon Indonesia 1 itu Kibar, saya masih ingat ketua rayonnya adalah Ustaz Badri, keamanan yang dahsyatnya minta ampun, marhalan Ustaz Abu Darda. Kalau mukul sekali orang 5 bisa jatuh. Itu saingannya Ustaz Husni. Kalau Ustaz Husni itu kalau mukul tidak bersuara tapi abuk, blak 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 blak. Kalau saya tidak pernah ya, saya nggak pernah. Saya khair. Kecuali yang merasa itu, merasa itu. 87 kita sudah dipanggil, Ustaz. Salah dimarahi. Lalu bagaimana senjata saya kelas 5 itu hubungannya membangun komunikasi. Beliau mengajarkan saya membangun komunikasi dengan cara tugas, bukan hanya kata-kata. Ini saya nama Heru kelas 5 itu. Tulisannya masih ingat saya. Sa'id hadal walad liman yahumuhul amr. Tolong anak tersebut bagi yang berkepentingan. Ini sudah kamu bawa. Kamu adakan latihan muker. Jadi saya dapatkan tugas, Abus kamu bikin muker Ponorogo luar. Tempatnya di satelit. Pertama ada muker sejarah dari Gontor Ponorogo luar, yaitu waktu saya ketua Konsulat Ponorogo Liar itu. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan nambah lagi. Setelah muker ini Gontor tidak pernah ada yang namanya reok. Sejak zaman Pak Zar dengan Pak Sahal pernah agak berbeda pendapat. Itu zaman ayah saya tahun 51. Ayah saya bilang zamannya Pak Zar Pak Sahal ki terjadi perbedaan ki apik le. Apike gimana lo Bapak? Pak Zar keras. Sudah, jangan ada reok karena reok ini semuanya pada begini-begini. Ponorogo itu dulu tua dan sebagainya. Sama setum itu rokok gerindo, gedine menyan duhon. Pak Zar di pidato begitu depan kelas 6. Tidak boleh sudah. Pak Sahal ganti berdiri. Setelah itu pidato. Ya, saya kasih sekali lagi. Setelah itu ndak apa-apa, ndak boleh. Kelihatannya sudah pada latihan ini Pak Zar, ndak apa-apa. Pak Zar kasih,
La ba'sa, la ba'sa, la ba'sa. Jadi berbeda pendapat tetapi tetap bisa dilakukan dengan baik. Semenjak itu tidak ada lagi reog. Maka tahun 87 saya masih terngiang Ustaz Sukri, enek no reog kowe panitiane. Tahun 87 saya kelas 5. Saya panitia, itu tadi modalnya nanti kertas yang secarek itu. Lah terus piye nih? Nggih Ustaz. Lah akhirnya apa? Saya ketua panitia, saya ketua konsulat, saya jadi jadilnya Ustaz. Ayu waktu itu saya, Pak. Belum komisen, Pak. Dikasih apa celonean masih boleh, videonya ada. Saya ngereok yang joget jadi warokane iki Ustadz Mursid dari Kalimantan, Ustadz Subhanallah Ustadz Sujai, ada lagi Ustadz Subhanallah dari Sumbawa itu Ustadz Jajri, Ustadz Entang Suhardi dan kawan-kawan. La haula wala quwata illa billah. Jadi jadil saya. Caranya bagaimana? Lah ini latihan kan perlu orang kampung. Yang Pak itu pangat yang gendang itu apa? Semuanya yang bisa, kita belum bisa, maka mereka orang kampung. Padahal orang kampung itu banyak memusuhi pondok. Itulah cara membangun komunikasi kembali. Masuk noneh latihan karo kowe. Wae ono rokok sak kenyangmu, wae ono kopi sak kenyangmu, wae ono sak kenyangmu. Lah min aina? Lah inilah saya pakai tadi Said Hadal Walad. Saya ke Kopel. Kopel itu dulu satu rak besar itu mau tinggal pilih merek apa, Bentul, Surya. Besar dulu waktu itu. Mada ya akhi, assalamualaikum, amarani rais bi an usira hadha ila rais Kopel. Pak Yusukri, mada turid? Anak urid Surya 2 slop. Anak urid Bentul 3 slop. Anak urid apa itu namanya itu roti sekian, pokoknya pulang 1 karung saya bawa asisten itu sekretaris dengan bendaharanya kelas 5, bawa kasih semuanya. Kemana lagi ini? Kata Ustaz Sukri, kalau cari gula ndak usah di Kopel, ke dapur itu gulanya, dapur umum itu berkarung-karung. Saya ke sana, sa'alani mudabbir musyrik apa namanya? Ya mudabbir ya. Rijalu munadzamah min qismi tagdiyah. Mada ya akhi? Itu marhalahnya Ustaz Mukhlas. Itu Ustaz Zaini Hasan. Saya masuk. Mada turid ya akhi? Ada Ustaz min Ustaz Sukri. Saya kasih itu. Apa? Mada turid? Saya minta sukar Ustaz, Kak. Kam 1 karung. Saya dikasih 1 karung, semuanya lengkap. Saya bawa ke rumahnya Pak Bro, kenal semuanya, Pak Muh, Masya Allah. Disitulah tempat kami berlatih merekrut orang-orang kampung. Yang kemarin itu akhirnya kita bermain betul iker se-Indonesia. Iker itu apa Pak? Mainnya di mana? Dulu masih sangat menjaga sekali Ustaz yang namanya takdim kepada tokoh itu. Jadi keliling sore-sore ini pas khutbatul aras, bermain pertama kali di depan Ustaz Badri, lapangan sana. Sana Ustaz Badri sudah menyongsong, lihat duduk, udah disiapkan di situ. Satu keluarganya kita main di situ reok, dek. Ibaratnya kalau kita ngamen lah kayak begitu, tapi takdim ini. Ya, ketika kita main itu Ustaz Badri ya ngelemparkan 1 slop, 2 slop kepada orang kampung dan kita nggak ngerokok kalau nggak kepeksa. Akhirnya Pak Yai Hasan butik masih ada. Itu sudah menunggu di depan rumah beliau samping masjid, pakai kursi sebagai tuan rumah yang kita datang pelan, tang tentu, dentak tentu, jalan sampai di sana apa saja ya roti. Sukri di sana
cah kok ya iso Ustaz Badri itu ndak iso toh kuwi lek latihan neng ndi padahal kita latihan bener-bener ya ya di depan kuah inilah yang histeris. Ternyata ibu-ibu sampai sekarang masih mengenang betul itu seluruhnya di Gontor itu. Sampai ibunya Pak Hamim itu setelah saya jadul tahun 87 itu baru ketemunya ibunya Pak Hamim yang sekarang di sini. Ini Pak Hamim itu baru ngomong kemarin, ya Allah Pak Heru semenjak jadul 87 lagi ketemu iki ya gitu. Jadi mengesan ternyata. Dari situ baru saya menyadari, oh ternyata cara pendekatan beliau masing-masing. Mungkin lagi wong goblok gitu loh beliau. Tidak sepinter yang lain, tapi pola beliau caranya lain untuk membentuk. Kelas 6 apalagi dikejar-kejar itu. Selesai pengabdian masih ada lagi. Selesai pengabdian lulus. Ada secarik kertas lagi kecil nama beliau. Qabil hadzal walad. Saya diutus untuk bersama-sama Ustaz Sajid Zain di Pondok Babus Salam. Yaitu Ustaz Adi Martoyo, guru baru. Tiap hari, tiap minggu ditengok, di absen. Mana anak Jabung itu? Ada Ustaz. Heru, beliau naik mobil aja. Subhanallah. Besok ditanya lagi, nggak tanggung-tanggung. Suatu saat arisan keluarga Gontor dipindah ke Babus Salam. Hari Minggu itu semuanya. Saya hitung waktu itu ada lebih 50 mobil keluarga itu. Saya masih ingat terngiang-ngiang, guru baru, kecil, sigor, anak, lakin dipaksa kibar. Pas kumpul begini arisan, beliau pidato di depan itu, saya moto-moto lah, ya Hanu kan ajarannya Pak Hasan dan ya Hanu itu ahamu, ya Hanu. Apa kata beliau? Bapak guru sekalian, iki lo yang moto ini lo anak Jabung namanya Heru, iki tak tugas lo naik kene iki. Jadi kita mulai diperkenalkan lingkungan itu. Selesai pengabdian dari Babus Salam belum terima beliau. Urung. Saya udah izin padahal. Ustaz, saya mohon nanti kalau bisa cari wawasan baru, saya mau ke Padang, kakak saya di Padang. Tunggunan. Lah saya guru tahun kedua, saya akhirnya meliburkan diri setelah Syawal karena saya merasa tidak menginginkan tidak lagi kembali ke Gontor. Apa yang terjadi? Saya lagi duduk-duduk pada bulan Syawal di rumah, ya maaf pakai celana pendek itu main sepak bola. Ustadz Atim Allahyarhamuh datang ke rumah pagi jam 8 pakai sepeda motor hitam. Tek. Ustadz Atim wakil direktur. Heru, nggih Ustadz. Kamu di rumah? Nggih. Sekarang dicari Pak Sukri, datang ke Gontor sekarang. Guru tahun kedua. Kecil ya. Saya kaget. Aduh, nggih Ustaz. Yang diutus wakil direktur loh, bukan pengasuhan. Datang ke rumah, akhirnya apa? Saya berangkat ke tempat beliau. Assalamualaikum Ustaz. Coba, Jabung tuh kamu? Nggih. Ya, Heru, iya. Ya udah. Jelas depan madrasah ADM. Nanti saya panggil sebentar lagi. Jam 8 saya nyampe sana. Jam 10 enggak dipanggil. Jam 11 enggak dipanggil. Saya itu untungnya sabar-sabar saja. Saya tidak beranjak dari tempat duduk itu, saya nyari koran, baca-baca, enggak dipanggil lagi. Adzan sudah zuhur, tidak dipanggil. Beliau masih tetap asik dengan orang-orang. Anak-anak keluar dari masjid, turun dari masjid, belum dipanggil. Belum masih asik dengan seingat saya waktu itu Ustaz Usman Nangsur dan kawan-kawan Ustaz.
Ustaz Ali Syarqawi belum, Ustaz Ali belum pulang dari Mesir. Suruh senior-senior lah. Baru mau masuk pelajaran sore itu, baru dipanggil, Pak. Ini Heru. Saya ke situ. Ya Ustaz. Ya udah. Besok kamu datang ke sini lagi dengan bapakmu. Ya udah, kita aja. Jadi cuman diomongi gitu, suruh nenggi sehari. Enggak mentolomen kiai gue gimana? Mentolong. Besok saya datang dengan apa? Dengan bapak ayah saya. Bapak, aku pesen Pak. Yo, ngelek bapak, Pak Yai ngendikan anu dengan matur nggih Pak. Lek Heru badhe teng Padang. Yo. Ya, bapak saya itu yo. Datanglah saya dengan ayah saya. Pak Mul, nggih. Heru kita binane oleh para. Aku sedang lirik bapak. Awas bapak. Tapi apa yang jawab beliau? Sami'na wa ata'na, terhadap kiai mau diapakan anak saya. Saya diam enggak berani men Pak Ibu. Wah, ya wis iki Heru sik muda. Tahun kedua ngabdi. Saya agak gede dan rumangsa waktu itu. Aku ngerti iki cah iki. Lek kuwi engko ndek ndak nek pondok, gek cah koyo ngono. Ya ndak rahasia lagi kata Pak Adib ganteng saat itu. Lek saiki mbuh kumise ngene iki. Iki engko lek nang jaba cepet diambil menantu orang wis rabi entek perjuangane. Daripada itu lebih baik tak binane. Tak utus dia sekarang ke Banyuwangi. Disitulah saya mulai tahun kedua ke Banyuwangi. Jamal Ustaz Soeharto membuka Banyuwangi tahun 90. Serong terima beliau. Di Banyuwangi dikejar terus setiap saat dengan Pak Harto. Caranya bagaimana? Kamu Heru setiap minggu wajib lapor ke saya, tulis surat oke-oke. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lihat, tulis lapor sama saya. Saya itu setiap minggu menulis surat, belum ada telepon. Yang nulis surat cinta itu lembarannya segini sampai 16 kadang-kadang, cerita semuanya, kirim lewat sekretaris, dibaca beliau, kirim. Sehingga kalau saya pulang Syawal itu beliau yang lainnya laporan, saya tidak usah. Ya, kamu laporan Harto, kamu laporan Umar Said, kamu laporan ngomong. Giliran Heru sudah ada laporannya. Setiap minggu ada kertas yang disampaikan kepada saya. 2 tahun sudah pulang saya dari Banyuwangi, izin mohon Ustaz, kami belajar dulu saat memimpin pondok, belum saatnya. Belajar yang di, karena saat itu Ar-Risalah mulai bagus berkembang, maka kami mengizin ke Ar-Risalah selalu. Kata beliau, enggak di sini. Nah, di sininya itu ternyata katanya sebentar, hatta asyri sanawat di pengasuhan. Masuk ini yang pernah keplak-keplak kabeh wi, ketara kabeh wi. 10 tahun sampai nikah. Nah, nikahnya ini yang asik itu. Pak Mu ini juga provokatornya Pak Munif iki karo Pak Anip Gendong CS kae. Iki direkam ya, awas engko. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, aku lakum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan selamat malam, tuntas semuanya, mudah-mudahan sukses untuk IKPM Kediri. Saya sita waktunya sampai jam 11:30. Khairul layal, aku lakum, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.